Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Teror Horror Channel, sebuah channel yang menyajikan kisah-kisah mistis, baik fakta maupun fiktif yang menarik, serta mengulik tentang adanya dunia tak kasat mata. Cerita kali ini berjudul Kendat. Sebelum mendengarkan kisah selengkapnya, jangan lupa dukungannya untuk subscribe, like, komen dan share, agar channel ini berkembang dan terus menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih. Selamat menikmati, semoga terhibur. Dusun Bandanan digegerkan dengan penemuan mayat seorang pemuda gantung diri di sebuah pohon besar di dalam hutan yang jaraknya tidak jauh dari pemukiman warga. Mayat pemuda tersebut diketahui bernama Wahyu, warga Dusun Bandanan. Semasa hidupnya, Wahyu dikenal sosok yang ceria, humoris dan supel di antara teman-teman sebayanya. Banyak yang tidak menyangka, Wahyu mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara yang tragis. Keluarganya merasa sangat kehilangan, termasuk 3 orang teman dekatnya Wahyu, yaitu Rojak, Amin dan Ari. Biasanya mereka setiap malam selalu berkumpul di sebuah pos ronda. Satu hari sebelum Wahyu ditemukan tewas, mereka berempat nampak berkumpul di pos ronda sambil bermain game. Menurut Ari, malam itu tidak ada tanda-tanda Wahyu mempunyai beban ataupun masalah hidup lainnya, seperti normal-normal saja. Nggak ngangka ya bro, Wahyu senekat itu. Padahal kalau ada masalah dia selalu cerita sama kita, ucap Ari. Apa mungkin dia diputusin pacarnya, atau diam-diam dia korban judi online? Timpal Amin, ah, nggak mungkin Min, Wahyu belum punya pacar. Terus kita kan tahu kalau dia anti sama yang namanya judi. Kamu kan tahu sendiri kalau kesehariannya hampir bareng kita, jawab Ari. Hei, bro, kamu kenapa tumben dari tadi diam aja? Kamu ada masalah? Tanya Ari kepada Rojak. Nggak apa-apa bro, aku cuma lagi gak enak badan ini. Kayaknya kecapean, tadi kerjaan numpuk seharian. Sorry nih, aku cabut pulang dulu ya, jawab Rojak dengan muka sedikit pucat. Oke deh, dah pulang sana istirahat, ucap Amin. Kalau ada masalah cerita ya bro, jangan nekat, canda Ari menimpali Rojak sambil ketawa kecil. Lalu Rojak pulang meninggalkan Amin dan Ari berdua di pos ronda. Min, kamu perhatikan Rojak nggak? Semenjak kejadian Wahyu kemarin, dia kelihatan aneh. Kebanyakan diam? Tanya Ari. Ah, mungkin dia lagi kecapean kali bro, jawab Amin. Iya kali ya Min. Ya udah kita bubar aja yuk. Udah malam, nggak seru cuma kita berdua, ajak Ari. Ayuklah, jawab Amin. Akhirnya mereka berdua pun pulang meninggalkan pos ronda. Dusun Bandanan sebelumnya terkenal dengan dusun yang mandiri, di mana kehidupan ekonomi warganya meskipun bukan ekonomi maju, tapi di dusun ini tidak ada yang namanya pengangguran. Para orang tuanya rata-rata mempunyai lahan pertanian. Para pemudanya sebagian bekerja ke kota, sebagian lagi membantu bertani dan beternak. Sejak terjadinya peristiwa gantung diri Wahyu, desa ini menjadi topik hangat pembicaraan warganya. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Mereka menyebutnya kendat, yang artinya bunuh diri dengan cara gantung diri dengan seutas tali tambang. 2 pekan pasca kejadian, berita tentang kendat pun berangsur-angsur hilang dengan sendirinya. Pagi itu, Darman, salah satu warga Dusun Bandanan sedang mencari kayu bakar di dalam hutan dekat dusun. Di dalam hutan masih banyak tumbuh pohon-pohon besar yang ranting-ranting keringnya sering dimanfaatkan warga untuk kayu bakar. Darman tampak berjalan menuju tengah-tengah hutan.
karena disitulah biasanya banyak ranting kering. Di lokasi itu juga tempat kejadian Kendat Wahyu waktu itu. Darman tidak sadar kalau dirinya sudah hampir mendekati lokasi Kendat itu. Ketika ia semakin mendekati salah satu pohon bekas Wahyu Kendat, Darman terbelalak dan teriak. Ia langsung berlari terbirit-birit keluar hutan. Darman melihat ada sesosok mayat laki-laki tergantung dengan seutas tali tambang di leher persis di atas pohon tempat Wahyu Kendat waktu itu. Darman memberitahu warga dusun tentang apa yang ia lihat tadi di dalam hutan. Lalu, bersama-sama warga, Darman kembali ke hutan untuk melihat mayat yang tergantung di pohon tadi. Setelah sampai di lokasi, betapa kagetnya mereka. Ternyata jasad yang tergantung itu adalah Amin. Kabar itu langsung cepat tersebar ke seluruh penduduk dusun Bandanan, tak terkecuali Ari dan Rojak, sahabat karib Amin. Semua warga dusun pun membicarakan kejadian yang tragis itu. Mereka benar-benar tidak percaya kalau Amin melakukan hal senekat itu. Padahal Amin dikenal dengan sosok pemuda yang alim dan tidak neko-neko. Semenjak adanya kejadian Kendat di dusun Bandanan sebulan beruntun itu, Rojak dan Ari pun tidak tampak nongkrong bersama lagi di pos ronda setiap malam. Mereka berdua pun jarang ketemu, meskipun tinggal dalam satu dusun. Setelah 2 pekan kematian Amin, Ari yang jarang keluar rumah ketika malam hari merasa bosan, ada rasa kangen berkumpul bersama teman sebayanya. Tetapi kini hanya tinggal Rojaklah salah satu teman karibnya yang masih tersisa. Malam itu, Ari menghubungi Rojak melalui telepon. Namun nomornya tidak aktif. Lalu Ari berinisiatif menghampiri Rojak ke rumahnya. Setelah sampai, rumahnya Rojak tampak sepi. Ari mengetuk pintu dan memanggil-manggilnya berkali-kali. Namun tak ada jawaban. Lalu Ari berjalan kembali pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan, tepatnya di jalan yang gelap dan sepi, Ari merasa aneh. Ia merasa ada seseorang yang mengikuti dari belakang. Benar saja, setelah menengok ke belakang, tiba-tiba ada seseorang pria misterius memakai penutup kepala dan wajah yang berusaha menyerangnya dengan seutas tali tambang. Ari pun berusaha melawannya. Namun karena badan Ari kalah besar, Ari pun sempat terjatuh. Pria misterius itu berusaha mencekik Ari dengan tali tambang yang ada di tangannya. Ari hampir kehabisan napas karena lehernya dicekik oleh pria misterius itu. Namun ia tidak menyerah begitu saja, meskipun dalam keadaan terdesak. Ia berusaha melawan dengan sisa-sisa tenaganya. Tangan kanannya berusaha memukul kepala pria misterius itu. Tak sengaja, penutup muka pria itu tertarik oleh tangan Ari. Betapa kagetnya Ari, ternyata pria misterius itu adalah Rojak, sahabat karibnya. Ari berusaha teriak, namun Rojak semakin membabi buta menyerangnya. Akhirnya Ari dengan sisa tenaganya, ia melawan dan berhasil lepas dari cengkraman Rojak. Ari pun berlari berusaha kabur sambil berteriak meminta pertolongan warga. Dengan tergopoh-gopoh, Ari berhasil sampai di sebuah rumah warga. Ia meminta tolong sambil menceritakan kejadian yang ia alami. Tak lama, semua warga berkumpul dan langsung mencari keberadaan Rojak. Menurut Ari, ia sempat melihat Rojak lari ke dalam hutan. Setelah 3 jam pencarian, akhirnya warga menemukan Rojak sedang bersembunyi di balik pohon besar di tengah hutan, tepat di lokasi kendatnya Wahyu dan Amin. Akhirnya warga pun menangkapnya dan menyerahkan ke pihak yang berwajib. Setelah diinterogasi, Rojak pun mengaku bahwa ia telah membunuh Wahyu dan Amin, sahabat karibnya. Ia sengaja menggantung jasad keduanya di sebuah pohon besar di tengah hutan agar menghilangkan jejak. Rojak mengaku
Selama ini ia diam-diam mempelajari ilmu gaib dengan tujuan agar dirinya kebal. Ia merasa mendapat bisikan gaib untuk menumbalkan 3 orang perjaka sebagai syarat utamanya. Dan Ari adalah calon korban terakhirnya. Akhirnya Rojak diserahkan kepada pihak yang berwajib oleh warga untuk menebus kesalahannya. Tertangkapnya Rojak sebagai pembunuh Wahyu dan Amin dengan motif menggantung jasadnya di sebuah pohon di dalam hutan dengan seutas tali tambang. Maka terungkaplah sudah peristiwa kendat atau bunuh diri dengan cara gantung diri di Dusun Bandanan. Ternyata itu murni kasus pembunuhan. Sejak saat itu, Dusun Bandanan kembali kondusif. Terima kasih untuk sahabat Teror Horor Channel yang sudah mengikuti cerita ini dari awal hingga akhir. Nantikan kisah-kisah horor menarik lainnya. Jangan lupa dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, agar channel ini terus berkembang dan selalu menyajikan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.